ceramah singkat. Saya catat singkatnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Ketua Kerukunan Masyarakat Bulukumba, Bapak Insinyur Haji Andi Abbas Nuhum MM, yang saat ini menjabat selaku Asisten 2 Setda Kabupaten Kolaka, bersama dengan ini kakanda saya Pak Sekretaris Sekjen KMB Kolaka, Bapak Dr. Haji Serman Parat SAG MM, Masya Allah. Saat ini sebagai Kepala Kabakesra, ya, dan semua warga pengurus KKM, KMB yang hadir hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni kita semua dan menjadikan kita sebagai insan-insan atau manusia-manusia yang baru terlahir tanpa ada beban dosa berkat adanya Idul Fitri. Hari ini mengingat tema, kalau saya baca temanya, sepertinya temanya akan lebih panjang daripada ceramahnya. Sebelum saya pastikan ceramah ini singkat, saya ingin kasih amplop dulu kepada bendahara. Mana Ibu Bendahara? Ibu Bendahara, titip amplop. Mana Ibu Bendahara? Pastikan kita. Oh, kasih. Ini Pak, bayangkan Pak, penceramah datang bawa amplop. Biasanya penceramah yang dikasih amplop, ini saya yang bawa amplop. Saya memang Pak, kalau saya ceramah Pak, dikasih amplop, saya tidak ambil amplopnya, saya buang amplopnya. Tapi sebelum saya buang, saya pastikan saya tarik isinya dulu. Iya, baik. Hari ini karena temanya saya ingin simpulkan dalam satu cerita singkat. Hari ini kenapa Rocky Gerung itu tiba-tiba populer? Karena Rocky Gerung suka bicara filsafat. Dan hari ini sedikit saya ingin bicara singkat tentang filsafat. Zaman Yunani kuno ada seorang filosof yang bernama Socrates. Jadi Socrates ini hebat karena pernah berdebat dengan seorang filosof yang buntu tak percaya Tuhan, tapi karena kehebatan Socrates mencerahkan pikirannya, maka seorang filosof yang buntu otaknya itu tiba-tiba dapat hidayah dan percaya adanya Tuhan. Itulah Socrates. Ya. Saya lupa tadi ini Bapak Sekcam Poligona Pak, makasih. Saya perlu sapa dulu karena ada beberapa sungai yang dilewati baru sampai ke sini. Jauh sekali. Di ujung Kolaka. Socrates ini suatu hari dia menerima temannya yang datang bertamu di rumahnya. Jadi sebentar kita akan lihat kenapa Socrates menjadi seorang filosof yang betul-betul bijaksana dan sangat dihormati. Datanglah temannya Socrates. Dia sampaikan, guru, bukan dipanggil guru, atau katakanlah wahai guru. Socrates yang dipanggil guru. Yang datang ini adalah temannya. Temannya ini datang membawa kabar tentang sahabatnya Socrates. Dia bilang, ini temannya Socrates, guru, saya datang hari ini menghadap kepada guru karena saya ingin menyampaikan tentang kabar dari sahabat guru yang ada di seberang sana. Bayangkan Socrates. Begitu temannya datang membawa cerita tentang sahabatnya, maka Socrates kemudian langsung memasang 3 perangkap. Dia bilang, Socrates, sebelum Anda bicara dan menyampaikan tentang kabar sahabat saya ingin dulu verifikasi 3 terhadap cerita yang engkau bawa. Verifikasi yang pertama adalah tentang kebenaran cerita ini. Dia bilang, Socrates, pertama, sebelum engkau sampaikan cerita itu tentang sahabat saya, maka saya ingin bertanya dulu, apakah kamu benar bahwa cerita tentang teman saya, tentang sahabat saya itu benar-benar benar dan kau jamin kebenarannya mutlak? Maka temannya itu mengatakan, guru, saya tidak jamin kebenarannya karena ini juga saya dapatkan dari kabar orang lain. Dia bilang, Socrates, berarti ujian yang pertama telah selesai. Yang kedua, wahai temanku, hari ini engkau datang membawakan kabar tentang sahabat saya yang ada di negeri seberang. Maka sebelum engkau ceritakan tentang itu, maka saya bertanya dulu, apakah
informasi tentang teman saya itu baik atau tidak. Maka dia bilang ini temannya, anu guru, ini informasi tentang hal yang buruk atau tidak baik. Berarti dua verifikasi informasi sudah dilakukan. Pertama tadi tidak benar, yang kedua tidak baik. Yang ketiga, Sokrates sang guru mengatakan, yang ketiga, boleh kamu ceritakan apa yang kau bawa hari ini sebagai kabar dari sahabatku, tapi saya harus uji dulu dengan satu lagi pertanyaan. Dia bilang, Sokrates, kira-kira kalau engkau menyampaikan kabar tentang sahabatku yang ada di negeri seberang, kira-kira ada tidak manfaatnya buat kamu? Dia bilang ini temannya, tidak ada juga manfaatnya. Maka Sokrates mengatakan, pertama, berita yang kau bawa itu tidak benar. Yang kedua, tidak baik. Dan yang ketiga, tidak ada juga manfaatnya buat kamu. Karena itu tak perlu kusampaikan tentang kabar temanku yang ada di negeri seberang sana. Dua catatan. Pertama, itulah Sokrates memberikan pesan kepada kita. Seorang filsuf sangat bijaksana. Ya. Kan kita beda sekarang. Ada yang bilang, Pak, kenapa? Anu Pak, itu Pak Kadis di sana. Kenapa? Kenapa? Kita suka sekali mendengarkan bisikan-bisikan dari orang lain. Yang kedua, kita suka sekali menyampaikan berita-berita kita yang tidak baik tentang orang lain yang juga semuanya adalah sahabat kita. Maka kemudian karena tidak benar, tidak ada manfaatnya, kemudian juga tidak baik, maka diskusi hari itu dibatalkan dan tidak jadi lanjut. Itulah mengapa Sokrates dianggap sebagai filsuf yang dihormati dan disegani di zamannya. Terakhir, ini cerita terakhir sekali, bahwa perkumpulan kita hari ini yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Hari ini betul-betul saya menganggap acara kita ini sangat berkelas. Pertama karena dilakukan oleh KMB, yang kedua dirancang oleh Pak Dr. Sherman Par, yang selanjutnya dihadiri oleh Ibu Rabiana yang tadi baca Al-Quran dan Asmaul Husna. Itu beliau itu tidak sembarang datang di acara. Kayaknya beliau punya cara untuk hadirkan di sini. Yang ketiga, hari ini kita punya tamu-tamu yang baru yang hari ini ikut datang untuk memberikan dukungan moral terhadap keberadaan kita di sini. Karena itu jangan pernah ragu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyanyiakan setiap momen pertemuan kita dalam silaturahmi. Ini ada malaikat dua, kerjanya sangat sistematis, tidak pernah salah dalam mencatat titik-titik mana, ruangan-ruangan mana yang kita tempati. Karena hari ini adalah titik silaturahmi yang dirancang oleh organisasi kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyanyiakan waktu yang kita habiskan hari ini. Insya Allah hari ini kita bisa mengabsen dan saling menguatkan nanti. Ketika pun nanti di akhirat nanti kita bertemu, maka insya Allah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di gerbang surga. Yang terakhir sekali, Nabi Musa alaihissalam dianggap sebagai nabi yang bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu ada suami istri yang hidup di bawah taraf kemiskinan, miskin sekali. Lalu kemudian suami istri itu datang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah, tolong doakan kami, sebutkan nama kami dalam munajatmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan saya sehingga keluarga saya juga bisa diberikan kemampuan menjadi kaya raya. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang ini diberikan kekayaan. Allah mengatakan, wahai Musa, ku terima doamu, tapi saya berikan kekayaan kepada suami istri ini hanya 1 tahun. Setelah 1 tahun mereka kaya, maka saya akan cabut kekayaan itu kembali. Maka kemudian suami istri ini benar, keesokan harinya mereka tiba-tiba dapat rezeki dan menjadi orang yang kaya. Dalam setiap harinya mereka memanfaatkan kekayaan itu untuk bersilaturahmi, membantu sesama, bersedekah, berinfak setiap saat. Dan setelah tahun pertama lewat, maka Nabi Musa alaihissalam datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, silahkan engkau cabut kekayaan yang engkau telah berikan kepada mereka, karena sudah habis masa kontrak mereka sebagai orang kaya. Allah mengatakan, wahai Musa, 1 pintu rezeki kuberikan kepada mereka dan mereka menjadi kaya. Tapi karena mereka bersilaturahmi dan sering berinfak, bersedekah, maka mereka sendiri
yang membuka pintu-pintu rezeki selain pintu yang telah kuberikan kepada mereka. Maka insya Allah silaturahmi itu akan memudahkan urusan kita. Dan siapapun yang dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti juga rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum